Roman Reigns telah berkompetisi di WWE selama lebih dari 1 dekade. Tetapi, baru dalam 4 tahun terakhir ini, ia menjadi bintang sejati. Kiprah Roman sebagai juara WWE mengukir sejarah gulat dan menjadikannya sang juara yang paling dominan di era modern. Sejak kehilangan gelarnya dari Cody Rhodes di WrestleMania 40, Roman telah vakum dari WWE. Roman adalah seorang heel, tetapi seperti yang selalu terjadi di kalangan para penggemar gulat, ketidakhadirannya Roman telah membuat hati para fans semakin sayang. Solo Sikoa, adik dari The Usos, kini telah mendeklarasikan dirinya sebagai sang tribal chief dan kepala The Bloodline. Ia juga mendatangkan sekutu baru, termasuk Tama Tonga, Tonga Loa, dan Jacob Fatu. Jelas bahwa WWE sedang membangun perseteruan antara tim Bloodline yang lama dengan tim Bloodline yang baru, dengan Roman Reigns yang diposisikan sebagai babyface utama dalam konflik tersebut. Namun, hanya karena para penggemar siap memaafkan dan melupakan perilaku jahat Roman, bukan berarti WWE harus mengabaikan perkembangan karakter Roman selama bertahun-tahun. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE, dan jangan lupa subscribe soalnya aku upload video setiap hari. Let's go! Sang Tribal Chief memiliki kedalaman karakter yang lebih dalam dibandingkan sebagian besar bintang WWE. Roman sempat vakum sejenak pada awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Saat kembali, ia mengubah karakternya, mengangkat Paul Heyman sebagai manajer, dan memulai kiprah terhebatnya di WWE. Sebelumnya, Roman adalah seorang babyface yang, ironisnya, sang Tribal Chief tersebut memenangkan hati para penggemar dengan tidak lagi peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Ia masih tetap Roman yang sama di atas ring, tetapi kini ia memiliki lebih banyak kerumitan. Penggemar tertarik dengan sikapnya yang muram, sikapnya yang kejam, dan penyampaiannya yang tidak menyenangkan di mikrofon. Perseteruannya dengan Jey Uso menunjukkan bahwa ia memainkan permainan pikiran yang jahat dan sadis, yang menjadikan Roman Reigns menjadi salah satu orang terjahat paling berbahaya dalam bisnis ini. Penggemar tidak bisa berpaling saat Roman Reigns menghancurkan semua orang yang menghalangi jalannya dan memaksa keluarganya untuk mengikuti jejaknya. Roman Reigns, The Usos, dan Sami Zayn tampil luar biasa. Ketika Sami Zayn bergabung dengan The Bloodline pada bulan Mei tahun 2022, alur ceritanya mulai berkembang pesat. Para penggemar terpesona oleh sikap acuh tak acuhnya Sami dan humor yang dibawanya ke faksi yang tadinya sangat serius. Ceritanya berkembang minggu demi minggu, dengan para penggemar yang selalu tidak yakin kapan pengkhianatan itu akhirnya akan terjadi atau siapa yang akan terluka nantinya. Roman Reigns sudah menjadi orang yang sukses sebagai juara Universal, tetapi kisah yang diceritakan oleh The Bloodline selama 4 tahun kekuasaannya membawanya ke tingkat yang baru. Hal itu juga membuat acara televisi WWE menjadi yang paling menyenangkan selama bertahun-tahun. Karena WWE bertekad untuk melanjutkan kisah The Bloodline, mereka harus mengingat apa yang membuatnya begitu sukses sejak awal. Kisah ini tidak seperti sebagian besar alur cerita di WWE, memiliki banyak nuansa. Ada beberapa bagian yang bergerak, seperti perseteruan Jey yang terus-menerus untuk mendapatkan persetujuan dari Roman. Sami secara tidak sengaja menjadi penghalang antara Jey dan keluarganya, dan Roman bertindak sebagai dalang bagi semua orang tanpa mereka sadari. Kompleksitas inilah yang membuat penggemar begitu terikat pada alur cerita The Bloodline. Perseteruan Roman Reigns dengan Jey Uso terlalu emosional untuk diabaikan. Karakter pendukung terbaik dalam kisah The Bloodline tanpa diragukan lagi adalah Jey Uso. Setelah Jimmy Uso mengalami cedera yang membuatnya absen selama berbulan-bulan, Jey mulai berkompetisi sebagai petarung tunggal. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bertemu dengan sepupunya, yaitu Roman Reigns. Jey terganggu oleh perubahan sikap Roman Reigns, dan akibatnya menimbulkan perseteruan yang intens dan menyentuh hati yang mengangkat Jey Uso ke puncak gunung di WWE. Roman dan Jey memanfaatkan arena yang kosong penonton, menampilkan segmen yang lebih terasa seperti acara TV daripada promo gulat.
Keduanya mampu menampilkan pertunjukan yang lebih bernuansa dan intens secara emosional tanpa sorotan penonton. Di banyak titik, Jey Uso bahkan menitikkan air mata saat rasa frustasinya terhadap Roman meningkat. Namun, Roman Reigns tidak kenal lelah dan mengalahkan Jey Uso hingga Jey Uso menyerah. Jey Uso kini telah terbebas dari cengkraman The Bloodline dan kini sudah menjadi favorit para penggemar. Namanya sudah tumbuh terlalu besar bagi WWE untuk begitu saja mengesampingkan 4 tahun berakhir pengembangannya. Sebelum ia dapat bergabung kembali dengan kubu Roman, WWE harus memastikan Roman Reigns untuk menebus kesalahannya atas tindakannya yang menyakiti Jey Uso. Itulah satu-satunya cara yang tepat untuk melangkah maju dalam hal ini, mengingat betapa banyak perhatian terhadap nuansa emosional yang diberikan kisah Jey Uso dan Roman Reigns di masa lalu. Jadi, aku pengen saat Roman Reigns balik, Roman Reigns itu minta maaf dulu ke Jey Uso, atau setidaknya menunjukkan segmen yang mereka itu baikan. Karena hal itu nanti akan sangat berpengaruh untuk alur cerita The Bloodline ke depannya. Menurut kalian gimana? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 3.500 subscriber di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were